Oke, kita mulai ya. Fisika Kisah Detektif Alam Semesta. Dengar judulnya aja udah kayak film misteri kan? Nah, emang bener. Kali ini kita bakal coba membedah fisika, tapi bukan kayak di kelas. Anggap aja kita lagi ngerjain sebuah kasus investigasi raksasa. Coba deh bayangin sebentar, gimana kalau sihir itu beneran ada? Kayak di film-film gitu loh, telepati, terbang, mindahin barang cuma pakai pikiran. Gimana kalau itu semua bukan cuma hayalan, tapi nyata dan ada di sekeliling kita? Nah, ini dia jawabannya. Sebetulnya, sihir itu memang nyata. Kita aja yang nyebutnya pakai nama lain, fisika. Coba pikirin deh, Wi-Fi, GPS di HP kamu, pesawat terbang. Dulu, hal-hal kayak gitu pasti dianggap sihir kan? Tapi sekarang itu semua adalah teknologi yang kodenya berhasil kita pecahkan. Dan kode itu, ya, fisika. Oke, jadi mari kita mulai investigasinya secara resmi. Anggap aja alam semesta ini adalah TKP, tempat kejadian perkara terbesar yang pernah ada, penuh misteri. Dan kita detektifnya. Alat utama kita, fisika. Terus fisika itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, fisika itu ilmu yang mencoba memecahkan kode aturan main fundamental alam semesta. Dari partikel yang super duper kecil yang bahkan nggak bisa kita lihat, sampai ke galaksi-galaksi raksasa yang besarnya nggak kebayang. Fisika itu detektif yang nyari buku panduan alam semesta. Dan, di investigasi ini, kamu bukan cuma nonton dari jauh loh. Saya mau ngajak kamu buat ikutan. Ya, kamu. Kamu adalah detektifnya. Gimana? Siap buat nyari petunjuk pertama kita? Setiap investigasi besar itu pasti dimulai dari satu petunjuk kunci, satu terobosan. Nah, dalam kasus alam semesta ini, terobosan pertama datang dari seorang pemikir jenius yang benar-benar mengubah cara kita semua melihat dunia. Dan ini dia, detektif utamanya, Isaac Newton. Kamu pasti tahu ceritanya kan, soal apel yang jatuh? Nah, bagi Newton, itu bukan cuma apel jatuh, itu petunjuk. Dia sadar ada kekuatan tak kasat mata yang sama yang bikin apel jatuh ke bawah, sekaligus bikin bulan terus muterin bumi. Kekuatan tersembunyi itu dia namain gravitasi. Gara-gara penemuan Newton ini, para ilmuwan jadi super pede. Selama ratusan tahun, rasanya tuh kayak, oke, kita udah ngerti cara kerja alam semesta. Dunia ini kayak mesin jam raksasa yang bisa diprediksi. Kasusnya kayak udah mau kelar deh, kita udah nemuin semua rahasianya. Atau, begitulah yang mereka kira. Tapi ya namanya juga cerita detektif yang seru kan? Pas semua orang udah yakin kasusnya selesai, tiba-tiba muncul bukti-bukti aneh yang nggak bisa dijelasin sama sekali. Plot twist! Jadi, para detektif ini mulai nemuin kejanggalan. Pertama, planet Merkurius. Orbitnya kok aneh ya, gerakannya lebih cepat dari yang seharusnya menurut hitungan Newton. Terus, pas mereka ngintip ke dunia yang super kecil, dunia subatomik, wah, di sana lebih kacau lagi. Aturan Newton sama sekali nggak berlaku. Jelas, ada sesuatu yang salah di sini. Dan boom, kasus alam semesta yang tadinya dikira udah hampir kelar, sekarang kebuka lagi lebar-lebar. Aturan-aturan lama ternyata nggak cukup. Ini momen yang super penting, karena kita sadar kalau yang kita tahu itu baru secuil dari teka-teki yang jauh, jauh lebih besar dan lebih aneh dari bayangan kita. Nah, dari plot twist inilah investigasi pecah jadi dua cabang utama yang liar banget. Satu tim detektif fokus ke hal-hal yang super besar, kayak planet dan galaksi. Tim satunya lagi fokus ke dunia yang super kecil, dunia partikel. Yuk, kita kenalan sama dua cabang investigasi ini. Yang pertama kita sebut aja sang raksasa. Ini adalah teorinya Einstein, relativitas, yang ngurusin skala super besar. Yang kedua kita sebut sang hantu. Ini fisika kuantum yang nyelidikin dunia super kecil yang penuh keanehan. Cara Einstein ngejelasin gravitasi itu jenius banget. Jadi gini, lupakan soal gaya tarik-menarik. Bayangin aja ruang dan waktu itu kayak trampolin raksasa yang lentur. Terus kita taruh bola bowling yang berat di tengah, itu matahari. Trampolinnya jadi melengkung kan? Nah, bumi itu kayak kelereng yang kita gelindingin di dekat bola bowling tadi. Kelerengnya bakal muter-muter di lekukan itu. Itulah gravitasi. Bukan gaya tarik, tapi kelengkungan dari kain ruang waktu itu sendiri. Keren kan? Kalau kamu pikir itu udah aneh, tunggu dulu sampai kita masuk ke dunia kuantum. Di dunia super kecil ini, logikanya jungkir balik. Bayangin deh, sebuah partikel kayak elektron itu bisa ada di dua tempat, bahkan lebih di waktu yang bersamaan. Beneran, ini kayak kamu lagi di Jakarta dan di Bali di saat yang sama persis. Aneh banget kan? Tapi ini bukan fiksi ilmiah, ini fakta fisika yang udah terbukti. Nah, ini poin pentingnya. Semua teori yang kedengarannya gila ini bukan cuma buat seru-seruan. Ini beneran kepake.
GPS di HP kamu itu bisa akurat ya karena kita pakai perhitungan relativitas Einstein. Layar komputer atau HP yang lagi kamu lihat sekarang, itu bisa ada berkat pemahaman kita soal fisika kuantum. Jadi ini beneran, sihir yang jadi nyata. Teori-teori sehebat ini tentu nggak muncul dari langit. Ada orang-orang di baliknya. Para detektif sejati yang ngabisin hidup mereka buat mecahin misteri ini. Dan salah satunya datang dari Indonesia. Yuk, kita kenalan? Ini kisah perjalanan Pak Hussein Alatas. Semuanya berawal di bangku SMP, gara-gara seorang guru yang bilang kalau fisika itu misteri besar. Kata-kata itu nempel banget di benaknya. Sampai-sampai waktu SMA, dia udah baca buku-buku fisika level universitas. Bukan karena suka sama rumusnya, tapi karena dia penasaran sama teka-tekinya. Terus bayangin deh gimana rasanya pas dia kuliah di ITB, ketemu langsung sama ilmuwan-ilmuwan yang namanya cuma dia baca di buku, pahlawannya. Makanya dia bilang, dreams come true. Mimpi jadi kenyataan. Kutipan ini nunjukin banget kalau sains itu bukan cuma soal angka-angka kaku atau data yang dingin, tapi juga soal passion, soal inspirasi, dan soal ngejar mimpi. Jadi, mulai dari Newton, Einstein, sampai detektif modern kayak Pak Hussein, kita udah bikin kemajuan yang luar biasa. Tapi, jangan kira kasusnya udah selesai. Belum. Justru, misteri yang paling gedenya baru aja mau kita hadapi. Nah, ini dia masalah terbesarnya sekarang. Kita punya 2 buku panduan yang super canggih. Relativitas buat sang raksasa dan fisika kuantum buat sang hantu. Dua-duanya terbukti benar di dunianya masing-masing. Masalahnya, kalau kita coba gabungin, misalnya buat jelasin apa yang terjadi di dalam black hole, 2 aturan ini malah berantem, nggak cocok sama sekali. Ini artinya, teka-teki kita masih belum lengkap. Ada kepingan puzzle yang hilang. Dan seberapa besar kepingan yang hilang itu? Coba lihat ini. Semua yang kita tahu, semua bintang, planet, galaksi, bahkan kita sendiri. Itu semua cuma 5% dari isi alam semesta. Cuma 5%. Sisanya, yang 95% itu. Kita nggak tahu itu apa. Kita kasih nama aja materi gelap dan energi gelap. Kita cuma tahu ada sesuatu di sana yang bikin galaksi nggak berantakan dan bikin alam semesta makin cepat mengembang. Jadi, kasusnya ternyata jauh-jauh lebih besar dari yang kita duga. Tapi, tunggu, angka 95% itu jangan bikin kita pesimis. Justru sebaliknya, kayak kata Einstein, hal yang paling indah itu ya hal yang misterius. Rasa penasaran inilah yang jadi bensin buat semua penemuan hebat, buat seni, buat sains. Ketidaktahuan itu bukan tembok, tapi pintu yang ngajak kita buat terus mencari. Jadi, disinilah kita sekarang, berdiri di tepi sebuah misteri raksasa yang belum terpecahkan. Kasus terbesar dalam sejarah manusia masih terbuka lebar, dan masih banyak petunjuk di luar sana yang nunggu buat ditemukan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa itu fisika? Pertanyaannya adalah, apa kamu siap untuk ikut jadi detektif selanjutnya dalam investigasi ini?